Ketika Eros sang gitaris Sheila on 7 tiba di rumahnya Sevia dan bertemu kedua orang tuanya, Eros pun menceritakan kalau sosok Sevia ini telah menghubungi dia via telepon dan menceritakan kalau Sevia juga adalah fans beratnya Sheila on 7, terutama Eros. Tapi ketika itu juga, orang tuanya Sevia pun terdiam dan meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Di video kali ini kita akan membahas tentang lagu-lagu yang tercipta atau terinspirasi dari hal-hal horor dan mengerikan. Dan mungkin kedengarannya memang agak aneh. Bahkan sebagian orang ada yang beranggapan, itu sih cuma kebetulan aja, atau cuma dihubung-hubungkan aja, atau dicocok logiin lah gitu. Tapi ternyata nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia banyak musisi-musisi yang mencoba mencari inspirasi dengan cara yang nyeleneh atau dari hal-hal mengerikan. Nah, di negara kita ini untuk hal-hal goib, horor, mitos-mitos itu memang jagonya lah. Dan kali ini kita akan membahas lagu dari Indonesia yang terinspirasi dari hal-hal mengerikan. Yang pertama adalah lagu yang dibawakan oleh salah satu grup band asal Jogja, yaitu Sheila on 7 yang berjudul Sevia. Selamat tidur kekasih gelapku. Jadi ada sebuah misteri di balik terciptanya lagu Sevia ini. Menurut Eros Chandra, gitarisnya Sheila on 7 sekaligus pencipta dari lagu Sevia ini, sebelum terciptanya lagu Sevia, dia mengalami kejadian horor. Di mana suatu malam ketika dia sedang main gitar di ruang tengah rumahnya, tiba-tiba telepon rumahnya tadi berdering. Lalu diangkatlah nih telepon tadi. Ternyata telepon tadi berasal dari seorang cewek. Dan cewek ini mengaku kalau namanya itu adalah Sevia. Dan Sevia ini adalah fans beratnya dari grup Sheila on 7 itu sendiri. Dan di dalam percakapannya tadi, si cewek ini ngomong kalau dia nelpon dari telepon umum yang ada tepat di depan rumahnya Eros. Mendengar hal itu, Eros pun kaget dong. Dari mana kok dia bisa tahu nomor telepon rumah pribadi Eros? Kalau sampai nanti banyak fans yang mengetahui nomor telepon dan lokasi rumahnya, itu bakal rame nanti dan bakal mengganggu nantinya dalam pikiran Eros. Akhirnya Eros pun langsung menghampiri telepon umum tadi yang ada tepat di depan rumahnya. Tapi ketika dia tiba di telepon umum itu, dia tidak menemukan siapa-siapa. Hanya gagang telepon yang tergantung seperti habis digunakan oleh seseorang. Karena sosok penelpon tadi yang bernama Sevia itu nggak ada di situ dan cukup misterius, akhirnya Eros pun mencari tahu tentang siapa sebenarnya sosok Sevia ini, baik dari sesama fans maupun dari media-media sosial. Sampai akhirnya Eros pun menemukan alamat si Sevia tadi. Lalu dia pun berangkat ke rumah Sevia. Dan ketika dia bertemu dengan kedua orang tuanya, Eros pun langsung bercerita tentang maksud kedatangannya di sana. Dan dia sempat menceritakan kalau Sevia ini sempat menelpon dia melalui telepon umum yang ada tepat di depan rumahnya. Tapi ketika dihampiri, si Sevia tadi udah nggak ada di situ. Nah, ketika tengah bercerita tentang kronologis Sevia tadi, tiba-tiba Eros ini terhenti karena melihat raut wajah kedua orang tuanya Sevia itu tiba-tiba bersedih dan meneteskan air mata. Lalu kedua orang tuanya pun menceritakan kalau anaknya Sevia ini memang fans beratnya Sheila on 7, terutama Eros. Tapi sayangnya dia udah nggak ada karena udah meninggal dunia sejak 7 bulan yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas ketika hendak nonton konser Sheila on 7. Dan Eros pun langsung terdiam dan gak bisa ngomong apa-apa lagi waktu ngedengar cerita dari orang tuanya tadi. Dan menurut dia hal itu benar-benar gak masuk akal. Ternyata ada penggemar atau fans yang benar-benar setia sampai maut memisahkan. Akhirnya dari kejadian itu, sebagai musisi dan pencipta lagu, Eros pun mengangkat peristiwa tadi menjadi sebuah lagu yang berjudul Sevia. Semoga cepat kau lupakan aku. Dan lagu ini juga dijadikan sebagai penghormatan buat Sevia sebagai fans berat dari grup Sheila on 7 itu sendiri. Dan lagu ini pun sempat booming di masanya dulu.
Oke guys, itu tadi kisah lagu dari Sheila on 7 yang terinspirasi dari kisah horor yang diberi judul Sevia. Kemudian ada lagi nih, lagu yang juga terinspirasi dari kisah horor yang cukup mengerikan, yaitu lagu yang dibawakan oleh seorang artis di tahun 90-an hingga 2000, yaitu dari almarhumah Alda Risma. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon. Jika kalian ini termasuk kelahiran tahun 90-an hingga 2000, mungkin nggak asing dengan nama ini. Lagu yang diberi judul Menanti Kekasihku dari almarhum Alda Risma. Jadi beredar info jika lagu ini dibuat atau direkam 3 hari sebelum Alda Risma meninggal dunia. Di mana dia meninggal akibat overdosis, dan overdosisnya ini karena ada pelaku atau tersangka yang membuat dia menjadi overdosis tadi. Lalu setelah kepergian Alda, orang-orang pun mulai membicarakannya. Kalau menurut mereka, lagu ini adalah tanda kalau Alda Risma ini akan menemui ajalnya. Nah, sekarang coba kita lihat lirik lagunya. Di situ ada kata-kata, malam sunyi ku sendiri, duduk sepi di atas pohon, kubiarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama menanti kekasihku yang belum mati. Dari lirik lagu tadi tertulis, malam-malam sunyi duduk di atas pohon, rambutnya terurai tanpa kaki. Kalau kita artikan, apalagi kalau bukan menceritakan tentang sosok kuntilanak kali ya. Kok bisa ya dia kepikiran membuat lagu dengan lirik seperti itu? Atau mungkin orang lain kali yang nulis ya. Dan orang itulah kalau begitu yang bertanggung jawab atas terciptanya lagu ini. Dan 3 hari setelah lagunya ini direkam, Aldanya udah nggak ada. Entah ini hanya kebetulan saja, atau memang tanda, atau istilah di kita itu mungkin firasat kali gitu ya. Nah, gimana menurut kalian guys? Dan di dalam lagu tersebut juga sepertinya menunjukkan sebuah pesan kalau mendiang Alda ini tengah menunggu kekasihnya yang sudah bersalah untuk ikut bersama dia. Dan yang bikin merinding juga, lagu ini ditulis tepat 3 hari sebelum dia meninggal dunia. Lalu kita lihat lagi nih lirik berikutnya, lebih jelas lagi tertulis di situ. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Nah, dari lirik lagu tadi seolah-olah Alda ini menceritakan tentang keadaan yang bakal terjadi sama dia. Jadi seolah-olah Alda merasa bakal mengalami kejadian dan pergi selama-lamanya akibat dari perlakuan pacarnya tadi. Tapi entah kapan waktunya. Nah, meskipun sudah pergi, tapi status dia dengan pacarnya tadi masih terjalin, belum putus gitu. Dan dari lirik tadi juga tampak Alda ini betul-betul mencintai pacarnya. Sampai-sampai dia mau mengajak dan menunggu sang pacar yang masih hidup buat ikut bersama dia ke alam barzah ya, kira-kira gitulah maksudnya guys. Lalu kita lanjut nih ke lirik berikutnya. Mana mungkin ku kembali hidup seperti dulu, kecuali engkau mati, mohon mengerti. Dan dari lirik lagu ini juga bisa mempengaruhi pikiran orang-orang yang sedang galau nih. Kalau nggak kuat-kuat iman, mungkin bakal terdoktrin dan nyontoh, bahkan ngelakuin apa yang ada dalam lirik lagu ini. Dan setelah lagu ini direkam, 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Desember tahun 2006, Alda Risma ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel bintang 3, yaitu Grand Menteng Matraman, karena overdosis. Dan ketika itu, Alda Risma ini sedang bersama pacarnya yang berinisial F. Dan menurut ibunya Alda yang bernama Halimah, ketika bersaksi di pengadilan, dia nih menuturkan kalau Alda ini diajak oleh pacarnya nih untuk tidak lagi tinggal bersama keluarganya, tapi tinggal bersama dia, si F tadi. Dan masih menurut ibunya Alda, selama berpacaran juga, Alda ini mengaku sering mendapat perlakuan kasar hingga kekerasan fisik dari sang pacar. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan ini dibuktikan dengan adanya SMS yang dikirimkan Alda ke ibunya. Jadi pacarnya Alda ini seperti memiliki sifat temperamen, gampang emosi, dan gak bisa mengontrol amarah. Dan di detik-detik kepergian Alda, dia sempat
sempat mengirimkan pesan ke ibunya kalau dia ini lagi diancam oleh sang pacar tersebut. Dan akhirnya pengadilan pun mutusin si pacar yang berinisial F tadi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dari tuntutan semula selama 15 tahun. Oke guys, itu tadi kisahnya Alda Risma. Kemudian lagu berikutnya yaitu lagu dari grup band Payung Teduh yang berjudul Resah. Aku menunggu dengan sabar. Jadi lagu yang berjudul Resah ini juga berasal dari kisah nyata yang dialami oleh salah satu personil grup band Payung Teduh yang bernama Aziz Komika Riko. Dimana ketika itu Aziz ini sedang mendaki gunung bersama teman-temannya. Nah, ketika lagi mendaki, salah satu temannya ini menghampiri Aziz dan ceritalah dia di situ atau curhatlah dia ke Aziz kalau temannya tadi ini lagi galau parah akibat ditinggal sang pacar. Dan pacarnya ini ternyata udah meninggal dunia. Dan temannya Reza tadi ini belum bisa move on dari kepergian pacarnya. Lalu selesai ngobrol-ngobrol, Reza dan teman-temannya ini pun ngelanjutin pendakian. Tapi setelah melakukan perjalanan beberapa saat, barulah mereka sadar di situ kalau temannya yang barusan curhat tadi itu nggak ada bersama rombongan. Lalu mereka pun mencari kemana perginya temannya tadi yang lagi gagal move on tadi. Setelah sekian lama mencari, akhirnya teman yang hilang tadi pun ditemukan. Tapi sayangnya ketika ditemukan, temannya itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan tergantung di atas pohon dengan seutas tali tambang. Dan gak jauh dari jasad temannya tadi juga ditemukan secarik kertas yang bertuliskan sebuah puisi. Dan puisi ini ditujukan kepada pacarnya yang udah gak ada tadi. Dan dalam lirik puisi tersebut tertulis, "Aku menunggu dengan sabar di atas sini, melayang-layang, tergoyang angin, menantikan tubuh itu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur." Nah, kalau kita lihat dari lirik lagu tersebut, itu menceritakan bagaimana cara dia mengakhiri hidup di atas pohon, melayang-layang, sambil menantikan kekasihnya yang udah duluan pergi. Dari lirik lagu tersebut juga, akhirnya terciptalah sebuah lagu yang diberi judul Resah. Oke, itu tadi kisah dibalik terciptanya lagu Resah dari grup Payung Teduh yang terinspirasi dari sahabatnya yang lagi galau berat lalu bundir ketika lagi mendaki gunung. Kemudian terakhir nih, lagu yang berbahasa Jawa yang mungkin gak asing lagi di telinga kita yang berjudul Lingsir Wengi. Lengser wengi sliramu tumake nirmo. Lagu ini diciptakan oleh Sukap Jiman, seorang seniman asal Solo di tahun 95 lalu, ketika beliau berusia 65 tahun. Sukap Jiman ini adalah seorang pengamen yang memang sering menciptakan lagu-lagunya sendiri. Dan lagu Lingsir Wengi ini awalnya bukanlah lagu yang menceritakan atau menggambarkan sesuatu yang berbau horor atau mistis, tapi lebih ke arah lagu yang romantis, tentang seseorang yang lagi jatuh cinta, sehingga tiap malam dia nggak bisa tidur, atau insomnia karena memikirkan sang pujaan hatinya tadi. Lalu lagu ini mulai populer ketika dibawakan oleh seorang penyanyi bernama Nurhana dan kemudian dipopulerkan kembali oleh almarhum Didi Kempot. Nah, yuk kita lihat nih lirik aslinya nih. Kalau diartikan, lirik aslinya itu kira-kira artinya seperti ini. Awal mulanya hanya bercanda, terus terbiasa, tidak menyangka kalau bisa menjadi cinta. Kalau sudah saatnya aku sendiri yang akan mengalami. Jatuh cinta, terlanjur sakit, mengeluh kepada siapa? Siang malam yang aku puji-puji, jangan lupa janjinya. Semoga bisa ku pegang janjinya. Nah, nggak ada serem-seremnya sama sekali, karena memang lagu ini tentang orang yang lagi jatuh cinta. Tapi kemudian, ketika lagu ini dijadikan salah satu soundtrack film Kuntilanak 2 yang diperankan oleh Evan Sanders dan Julie Estelle, lirik lagu tersebut jadi berubah menjadi sebuah lagu yang berisikan tentang ritual untuk memanggil makhluk halus, yaitu kuntilanak. Dan lagu ini dilarang dinyanyikan di waktu-waktu tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa sutradara dan tim kreatornya ini mendapat izin buat ngerubah lirik asli dari lagu ini? Yuk coba kita simak perubahan liriknya.
Menjelang malam dirimu, bayanganmu mulai sirna. Jangan terbangun dari tidurmu. Awas jangan terlihat. Aku sedang gelisah. Jin, setan, kuperintahkan. Jadilah apapun juga, tapi jangan membawa maut. Jauh banget kan dari makna lirik aslinya. Dan sejak tayangnya film Kuntilanak 2 tadi dengan soundtrack lagu Lingsir Wengi sebagai lagu pemanggil setan, dan sejak saat itu pula melekat pada lagu Lingsir Wengi ini sebagai lagu yang bermakna horor dan dilarang untuk dinyanyikan di waktu-waktu tertentu karena mitosnya bisa mendatangkan makhluk halus. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang lagu-lagu yang terinspirasi dari kisah-kisah horor. Nah, gimana menurut kalian guys? Mungkin ada lagu-lagu lain yang juga nggak kalah horor, atau ada hal lain yang menarik yang perlu kita bahas di segmen berikutnya? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.